Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada kami. Tapi sebelumnya saya mohon saudara untuk subscribe kalau belum dilakukan, untuk klik itu tanda lonceng notifikasi, dan untuk klik like serta untuk share video ini. Dan kalau saudara merasa tergerak ingin mendukung perkembangan pelayanan video ini bagi penyebaran firman Allah, saudara mau mempersembahkan sesuatu bagi perkembangan ini, saudara bisa mengirimkan persembahannya ke rekening bank yang ada di bawah video ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih jauh lagi secara pribadi, ingin supaya membuka komunitas di tempat saudara, saudara bisa juga telepon Romo Yakobus untuk meminta supaya ada orang dikirim untuk mengajar ke sana. Mungkin saya sendiri yang akan pergi. Atau kalau saudara ingin mengunjungi, mengetahui cara ibadah gereja ortodoks dan berkenal dengan orang-orang ortodoks, saudara bisa melihat daftar nama parokia kami dan komunitas kami yang ada di sekitar saudara di akhir daripada video ini. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara David Tobirama yang berada di Tomohon, Sulawesi Utara. Pertanyaannya, Shalom. Shalom kembali. Aku Kristen Protestan dari Sulawesi Utara, dari kota Tomohon. Mau bertanya, Romo, dengan begitu ramai perdebatan Tritunggal dan dengan begitu ramainya perdebatan Tritunggal dan Oneness, saya seorang Protestan yang percaya Tritunggal, tapi saya percaya Oneness tidak salah. Mengapa? Karena ketika kisah di kayu salib ada seorang penjahat percaya Yesus adalah seorang Mesias. Apa jawab Yesus? Seperti dalam Lukas 23 ayat 43. Bahwa penjahat di samping itu akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Saya juga berpatokan pada ayat Roma pasal 10 ayat 9. Cukup dengan ini dan dengan melakukan firman Tuhan menghasilkan 9 buah roh pasti selamat, tanpa harus menganggap bahwa Trinitas atau Oneness yang paling benar. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara David, di dalam memahami kitab suci, kita tidak bisa ambil satu ayat gitu aja lalu kita tafsirkan sendiri. Kalau kita mau mengerti ajaran kitab suci, kita mengertinya harus secara komprehensif. Bahwa percaya itu jangan bersifat minimalis. Kita ambil satu ayat lalu kita membuat doktrin atas ayat itu. Nah, kalau saudara mengatakan bahwa Yesus, orang disalib itu percaya pada Yesus selalu masuk Firdaus, memang keselamatan itu landasannya Yesus. Sebab apa? Yesuslah yang menyatakan Allah. Sehingga dengan demikian keselamatan Allah itu dilakukannya melalui mengutus anaknya ini menjadi manusia untuk mati disalibkan, lalu dikuburkan, lalu bangkit. Dengan matinya disalibkan, dia mengalahkan dosa melalui ketaatannya, karena dosa itu intinya ketidaktaatan. Yang dilakukan oleh Adam tidak taat pada waktu di Taman Eden. Dilarang makan, malah makan. Dan Allah mengatakan, pada hari engkau makan, engkau akan mati. Di dalam Kejadian 2 ayat 17. Sehingga ketika ada Adam, mereka kematian masuk. Upah dosa adalah maut. Dengan dikuburnya, dia mengalahkan iblis. Karena iblis penguasa alam maut. Dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Iblis tidak bisa menarik lagi dia ke alam maut. Berarti iblis dikalahkan. Dengan bangkitnya dia mengalahkan kematian. Karena setelah bangkit dia tidak mati lagi. Ibrani 2 ayat 16, Roma 6 ayat 9. Nah, inilah yang menyebabkan Yesus itu diselamatkan.
Jadi landasan Allah menyelamatkan adalah melalui turunnya firman-Nya. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, saudara percaya pada yang ngutus gitu loh, bukan hanya Yesus saja. Kita baca di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang Nah, tunggal. berarti kalau gitu anaknya yang dikarenakan karena kasih Allah. Berarti ada Allah, ada anak-anaknya. Terus? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya kepadanya sebab ini yang dikirim oleh Allah. Tapi kan ada Allah. Jadi percaya Yesus berarti percaya pada yang mengirim, pada Allah. Bukan hanya Yesus terus begitu aja, enggak. Apalagi dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang Coba kekal. perhatikan ini, percaya padaku dan mendengar perkataanku dan percaya pada Dia yang mengutus aku. Siapa? Bapa. Jadi tidak bisa diprotol-protol gitu. Bapa dan Yesus itu merupakan satu kesatuan karena Bapa adalah asal di mana Yesus berada dan Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Makanya Allah dan Yesus, Allah dan firman-Nya yang jadi manusia itu menjadi sumber keselamatan, sumber hidup kekal. Itu coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 2 dan 3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Sama seperti engkau Bapa, kata Yesus, telah memberikan kuasa atas segala yang hidup. kepada siapa? Kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Sama seperti Bapa memberikan kepadanya firman-Nya ini, kuasa segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Nah, jadi anak ini akan memberikan hidup kekal karena mendapat kuasa dari Bapa. Gimana itu bisa dikatakan oneness? Tidak bisa. Ini di sini aja sudah kelihatan ada dua kan. Bapa dan firman-Nya yang diberi kuasa. Sehingga akhirnya karena kuasa menghidupkan orang mati itu berasal dari Bapa, maka Bapa dan Putra atau Allah dengan firman-Nya yang turun ke dunia ini menjadi sumber kekekalan itu, menjadi sumber keselamatan itu. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup. Nah, inilah hidup kekal itu. Apa hidup kekal itu? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Nah, pertama mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus. Itu sebutnya hidup kekal. Mengenal Allah dan mengenal Yesus. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia sehingga mengirimkan anaknya. Ya kita harus percaya Allah yang mengirim dan yang dikirim gitu loh. Baca juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Gimana ini oneness tidak jadi masalah? Kalau di atas salib itu penjahat itu percaya pada Yesus lalu langsung masuk Firdaus, karena itu situasi darurat. Penjahat mana sih belajar teologi? Penjahat mana sih membaca kitab suci? Sempat. Ya enggak lah. Beriman kepadanya dalam situasi darurat, ya memang dia diselamatkan sebab tidak ada dasar lain yang diletakkan oleh Allah kecuali Yesus dalam 1 Korintus 3 ayat 11 tadi. Tapi bukan berarti bahwa terus hanya Yesus gitu aja seperti pengakuan oneness, apalagi saudara memberikan ayat yang kontradiktif. Dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 coba kita lihat. Gimana itu oneness gitu loh. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan. Lah, yang membuat Yesus jadi Tuhan itu siapa? Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti Allah yang mengangkat dia jadi Tuhan, jadi penguasa, yaitu diberi segala kuasa di surga dan di bumi, itu artinya. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan, berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Bapa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa
Kalau dia diberi segala kuasa, namanya apa? Pemilik segala kuasa, maha penguasa, Tuhan atau maha Tuhan, itulah Tuhan. Raja segala raja. Yang memberi siapa? Bapa. Mana ini oneness? Enggak. Ada Bapa yang memberi, ada Kristus yang memberi. Maka pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu mengandaikan ada yang mengangkat dia menjadi Tuhan. Karena Tuhan artinya bukan Allah, Tuhan artinya penguasa. Makanya nama Yesus diberi nama Wahyu, di dalam Wahyu 19 ayat 16. Tuhan yang memiliki kuasa, diberi kuasa sebagai Raja, sebagai Tuhan segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah artinya Tuhan itu. Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi mengaku Yesus sebagai Tuhan artinya mempercayai bahwa dia diangkat oleh Bapa sebagai Tuhan segala memiliki segala kuasa untuk mengubah kita nanti di akhir zaman, supaya tubuh kita yang ini tuh menjadi suatu tubuh seperti tubuhnya yang mulia. Itu loh tujuan keselamatan terakhir itu. Filipi 3, 20, 21. Bukan keselamatan, bukan sekedar masuk surga aja. Enggak, mengalami pemuliaan. Kita baca di dalam Filipi 3, 20, 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Tuhan Yesus datang dari surga nanti sebagai Juru Selamat. Apa itu? Mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga sesuai dengan tubuhnya yang mulia. Gimana dia bisa mengubah ini? Sesuai dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dia. Kuasa apa ini? Kuasa sebagai Tuhan tadi loh. Jadi keselamatan itu Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa, tapi dia diangkat oleh Bapa, diberi segala kuasa. Gimana itu oneness gitu loh. Kembali kepada Roma 10 tadi ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan inilah dia. Ada Yesus adalah Tuhan yang diangkat oleh Bapa tadi, dan Allah yaitu Bapa membangkitkan dia dari mati. Karena dia diangkat jadi Tuhan itu setelah bangkit. Yang membangkitkan siapa? Bapa. Yang mengangkat siapa? Bapa. Makanya percaya pada Yesus itu yang menjadi Tuhan itu harus disertai dengan percaya kepada Allah yang membangkitkan dia. Bagaimana ini merupakan oneness, saudara? Makanya kalau baca Alkitab hati-hati. Kita tidak bisa dengan pemikiran yang sudah ada dulu kita paksakan untuk melihat Alkitab. Kita harus tunduk pada bunyi Alkitab. Ketika tidak cocok pikiran kita, ya kita harus rela untuk diubah. Oh, tidak cocok ya dengan ajaran Alkitab. Kita yang diubah. Jangan Alkitab kita paksa untuk sesuai dengan pikiran kita. Keliru itu nanti. Itu ya, baru dua ini. Bapa dan Putra di situ. Nah, kita percaya Yesus itu tidak mungkin untuk percaya Yesus kalau tidak ada Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 12, ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita mengaku Yesus itu Tuhan, kita bisa mengaku karena Roh Kudus. Yesus itu Tuhan karena diangkat oleh Bapa. Jadi ini sudah Tritunggal loh, saudara. Makanya jangan terlalu hanya terpancang pada satu ayat, tidak bisa. Lihat keseluruhannya. Jadi keselamatan itu karya Tritunggal itu. Kalau orang percaya Yesus diselamatkan karena memang Tritunggal itu, Allah itu dinyatakannya melalui Yesus. Yang melakukan karya penebusan adalah firman ini. Tapi firman ini diutus oleh Bapa. Dan untuk mengerti firman ini oleh Roh Kudus. Dan yang membangkitkan, meskipun yang membangkitkan itu kuasa Yesus sebagai Tuhan, tapi kuasa itu dijalankan oleh Roh Kudus, kebangkitan itu, yaitu keselamatan itu nanti kebangkitan itu. Kita baca Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, jikalau roh Dia
yang membangkitkan Yesus. Dia yang membangkitkan Yesus siapa? Bapa. Rohnya siapa? Roh Kudus. Berarti di sini ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Yesus. Tritunggal kan? Jikalau roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, terus diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus, ia yang telah membangkitkan Yesus, yaitu Bapa, dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Nah, dimuliakan, dibangkitkan. Jadi di sini keselamatan itu pekerjaan Tritunggal. Roh, dia yang membangkitkan Yesus, Yesus yang dibangkitkan. Dan Yesus membangkitkan kita, ya, oleh kuasa roh itu. Yang kuasa itu diberikan oleh Bapa. Kita tidak bisa lari daripada kenyataan Tritunggal ini. Kita tidak bisa comot-comot Allah dari hanya ini saja. Gimana Tritunggal bisa bertentangan dengan oneness? Oneness itu kan Bapa itu ya Kristus, Kristus itu ya Bapa, Bapa itu ya Roh Kudus. Nggak ada gitu dalam Alkitab itu, ajaran begitu itu. Kecuali Alkitab dipaksakan untuk sesuai dengan pemikiran kita. Kalau kita jujur pada Alkitab, kita tahu ya ternyata Tritunggal itu ada, dan oneness itu tidak cocok dengan Tritunggal dan tidak cocok dengan ayat-ayat yang saudara ajukan tadi. Jadi saudara, saya harap saudara Tobi ya, apa namanya di Tobi Rama ini hati-hati ya, hati-hati masalah ajaran ya, saudara David Tobi Rama, hati-hati masalah ajaran. Sebab Alkitab menjelaskan tegas sekali Tritunggal itu ada. Dan keselamatan itu karya dari Tritunggal itu. Kalau tidak ada Bapa yang mengutus, ya Kristus tidak diutus. Kalau Kristus tidak diutus, kita tidak selamat. Kalau tidak ada Roh Kudus yang menerangi kita, kita tidak bisa percaya pada Kristus, pada Kristus sebagai Tuhan. Maka kalau kita tidak percaya pada Dia, ya kita tidak selamat. Sebab Yesus akan menyelamatkan kita, mengubah tubuh kita itu melalui kuasanya sebagai Tuhan tadi. Berarti kalau gitu, kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa Alkitab mengajarkan Tritunggal itu. Ini bukan karangan orang, bukan karangan Bapak Gereja, bukan hasil Konsili Nikea, bukan. Konsili Nikea itu hanya menegaskan dari awal sudah ada itu tentang Tritunggal itu. Dari Bapak Gereja sebelum Nikea sudah ada. Dari Alkitab itu sendiri sudah saya jelaskan tadi. Ya. Jadi antara Tritunggal dan oneness itu kontradiksi, gimana itu tidak salah, di mana itu saudara katakan tidak salah. Salah. Oneness itu sesat, ditolak oleh gereja purba, namanya Sabellianisme. Alkitab tidak mengajar Sabellianisme. Alkitab tidak mengajar oneness. Keesaan Allah adalah Tritunggal itu. Allah yang Tritunggal itulah Allah yang satu, yang memiliki firman, yang turun jadi manusia, yang memiliki roh di dalamnya, yang namanya Roh Kudus. Itulah Allah yang esa itu. Jadi Tritunggal itu bukan jumlahnya Allah. Coba lihat di dalam video-video saya yang lain. Pelajari tentang Tritunggal. Saya jelaskan di situ. Tritunggal artinya Allah yang esa itu sejak kekal di dalamnya mulai memilih firman-Nya, yang firman itu disebut anak. Baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14. Dan itu firman itu akhirnya jadi manusia, namanya Yesus. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya 14. Ya. Firman itu telah menjadi Firman manusia. itu telah menjadi manusia. Firman yang mana? Firman yang tadinya sama-sama dengan Allah, satu dengan Allah. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan ini Allah. Ya firman yang sama ini. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak. Nah, jadi yang disebut anak Bapa ya firman ini, gitu loh. Firman itu ada dalam Allah, bersama dengan Allah. Lalu turun menjadi manusia. Nah, akhirnya firman itu kembali dengan tubuh yang dimuliakan itu, duduk di sebelah kanan Allah, lalu menerima roh dari Allah, dicurahkan kepada kita, supaya kita dapat mengenal firman sebagai yang diangkat sebagai Tuhan. Itu Kisah Rasul pasal 2, ayat 32, 33. Di mana sih kalau bisa dikatakan oneness sama dengan Tritunggal itu gimana? Dan Tritunggal tidak salah. Yang bertentangan tidak mungkin dua-duanya benar gitu ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, 32, 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, ini kan dua. Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Berarti Allah bukan Yesus. Bapa bukan Yesus.
Bapa itu ya Bapa Allah yang esa. Yesus adalah penjelmaannya sebagai manusia dari firman-Nya Bapa ini. Yang tadinya satu di dalam Bapa, ya tetap satu ketika jadi manusia pun masih kesatuannya tidak terganggu gitu. Terus Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. terus Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, sesudah bangkit, ditinggikan, didudukkan sebelah kanan Allah, kemanusiaannya ini, dan yang mulia ini. dan menerima Roh Kudus Nah, yang dijanjikan menerima Roh itu, Kudus. Ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus. Menerima dari siapa? Menerima dari Bapa. Terus? maka dicurahkannya Maka dicurahkan oleh Yesus Roh Kudus itu kepada kita. Tritunggal, saudara. Makanya jangan potong satu ayat lalu membuat teori, tidak bisa. Kita harus melihat seluruh pesan dari kitab suci, melihatnya dengan pikiran yang jernih, rela terbuka untuk dikoreksi oleh firman Allah. Jangan firman Allah kita paksakan menurut pemikiran kita, doktrin yang telah kita punyai. Hati-hati, bidat itu membawa kutuk. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul itu membawa hukuman. Titus 3 ayat 10 dan 11. seorang bidat yang Seorang sudah bidat, pengajar sesat maksudnya. yang sudah satu dua kali kau nasihati, Nah, berarti ini orang Kristen karena masih bisa dinasihati. Tapi bidat ajarannya sesat. Harus dinasihati lalu hendaklah engkau jauhi. kalau tidak mau bertobat dijauhi. Kok malah dia kan gimana? Terus? Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat. Nah, engkau tahu orang semacam itu sesat. Terus? Dan dengan dosanya Nah, menghukum dengan dirinya dosanya berarti itu dosa. Ajaran sesat itu dosa menurut ayat ini. Menghukum dirinya sendiri, mendatangkan hukuman. Hati-hati kalau masalah ajaran. Jangan sembrono. Kita baca juga 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, Maksudnya dalam perjanjian lama dulu banyak nabi-nabi palsu. Terus? demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru Nah, palsu. di antara orang Kristen pun akan muncul guru-guru palsu itu. Mereka bawa Alkitab kiri kanan, kutip ayat kiri kanan, tetapi ayatnya disesuaikan dengan otak pikirannya sendiri. Demikian pula di antara kamu akan muncul guru-guru palsu. Terus? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi pengajaran itu membinasakan. Ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang Sebentar, ayat 3, ayat 3, berkuasa, maaf. dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung Nah, dari berarti kamu. ujung-ujungnya duit juga, gitu loh. Ya, terus? Dengan cerita-cerita isapan jempol Ya mereka. itulah, itu ajaran-ajaran menurut pikiran dia, dari isapan jempolnya sendiri, tidak tunduk pada kebenaran kitab suci, tidak tunduk pada apa yang diajarkan gereja selama ribuan tahun ini melalui para pimpinan gereja, melalui orang-orang yang secara sah punya mata rantai dari para rasul, yaitu para bapak gereja. Makanya orang-orang kayak ini akan menolak bapak gereja. Oh, saya juga pandai, saya bisa belajar langsung dari Yesus. Yesus dari mana? Kitab suci. Kitab suci itu dikumpulkan para bapak gereja. Mau kitab yang dikumpulkan para bapak gereja akan menolak bapak gerejanya, gimana sih? Nggak konsisten gitu kan. Terus? Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama Nah, tersedia. ternyata ajaran sesat itu mendatangkan hukuman. Hati-hati dengan ajaran. Kalau saudara tidak mau kena hukuman. Ya. Oneness itu salah. Karena buktinya di dalam kitab suci, kalau kita baca tanpa pemahaman yang kita punya lebih dulu, ya sebenarnya ada Tritunggal tadi. Sudah saya jelaskan. Makanya hati-hati saudara ya. Lihat, belajar yang baik-baik. Apalagi kalau saudara dari Gemim tidak percaya pada oneness itu. Itu bertentangan dengan ajaran Gemim juga kan. Bertentangan dengan ajaran Protestan klasik. Apalagi dengan Ortodoks. Lebih-lebih lagi gitu loh. Oke? Gereja Ortodoks Purba telah mengutuk ajaran ini, namanya Sabellianisme. Ditolak oleh gereja di gereja barat, ditolak oleh Tertullianus, dalam diri seorang yang bernama Praxeas, dalam diri seorang yang bernama Sabellius, gitu. Gereja Timur juga menolaknya. Gitu loh.
dari zaman purba. Ya. Jadi ajaran oneness itu bukan ajaran baru, ajaran lama, bidat yang lama yang diulang-ulang kembali. Begitu ya, saudara. Kiranya Tuhan berkati atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.